Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas C1 yang akan menyampaikan makalah pengembangan kurikulum yang berjudul Langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Saya Ida Aulia Rohmah sebagai moderator dan pemateri, Ahmad Toha sebagai pemateri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan menyampaikan makalah yang berjudul Langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Untuk materi ini kami akan membahas tentang apa itu dari pengembangan kurikulum tersebut. Kedua, apa faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Tiga, apa langkah pengembangan kurikulum. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian kurikulum tersebut, kemudian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum. Dan ketiga, untuk mengetahui langkah-langkah yang ada atau langkah-langkah apa yang kita lakukan dalam pengembangan kurikulum. Pengertian kurikulum sendiri yaitu pengembangan kurikulum mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh positif yang datangnya dari luar ataupun dari harapan agar bisa mampu menghadapi masa permainannya. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus bersifat adaptif, antisipatif dan aplikatif. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, pertama bisa perguruan tinggi. Kurikulum menilai mendapat dua pengaruh dari perguruan tinggi. Pertama, satu dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, dari pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta menyiapkan guru-guru di perguruan tinggi perguruan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi yaitu masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat dan mempersiapkan anak untuk kehidupan masyarakat. Sebagai bagian dari agen di masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah nilai sistem. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengajarkan nilai-nilai. Satu, guru hendaknya mengetahui dan memperhatikan semua hal yang ada dalam masyarakat. Dua, guru hendaknya berpegang pada prinsip demokrasi, etis, dan moral. Ketiga, guru berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang siap ditiru oleh siswa-siswa tersebut. Yang keempat yaitu memahami dan menerima kebudayaan sendiri. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan kurikulum. Pertama, perumusan tujuan. Tujuan itu harus sesuai atau harus tepat untuk menganalisis terhadap bagian kebutuhan, pencarian dan harapan. Oleh karena itu tujuan dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor masyarakat siswa itu sendiri serta ilmu pengetahuan. Yang kedua, menentukan isi. Si kurikulum merupakan pengalaman belajar yang akan dipelajari siswa selama masa pendidikan. Jadi isinya harus sesuai dengan apa yang dijadikan visi misi oleh sekolah tersebut. Ketiga itu memiliki kegiatan. Organisasi dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan dan pengalaman belajar menjadi isi kurikulum dengan mempertimbangkan bentuk kurikulum yang digunakan. Yang keempat, merumuskan evaluasi. Evaluasi kurikulum mengacu pada tujuan kurikulum sebagai penjelasan di muka. Evaluasi perlu dilakukan untuk memperoleh balikan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan. Kesimpulan makalah kami yaitu pengembangan kurikulum mengarahkan kurikulum sekarang ke tujuan yang lebih baik, ke tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya berbagai pengaruh positif yang datanya dari luar maupun dari dalam. Langkah-langkah pengembangan kurikulum terjadi merumuskan tujuan pembelajaran, menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar, mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar dan mengembangkannya. Demikian paparan materi dari pemateri. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.